sudah lebih aktif. Karena sebenarnya persepsinya tidak ada zakat itu yang ditahan oleh Basnas. Kalau didaftarkan, disetorkan ke Basnas, balik lagi ke negari masing-masing dan ditambah. Saya kemarin malah masjid kalau bisa, kalau masjid buka UPZ, masjid 100% dapat mengelola zakatnya, 100%. Begini peraturannya dari pusat disampaikan, masjid boleh mengelola 100%. 100% dimasukkan, kembali 100%, ditambah 10% dengan program Basnas. Apa jual itu Pak? Kalau orang awak kan menjadikan untung dari bikinan anak. Kalau untung sebenarnya terhitung zakat 100 juta, kembalinya 110 minimal dengan bentuk program. Tapi sampai sekarang belum ini. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, yang ditanyakan oleh beliau dari datang tadi, problem kita salah satunya itu zakat dikumpulkan secara manual, tak pula sesuai dengan fikih. Ini fikih dulu saya jawab. Apa fikihnya? Zakat boleh saja dikumpulkan Bapak dan Ibu sekalian oleh, mungkin anggaplah dulu kita nanti bicara soal undang-undangnya, dikumpulkan oleh masjid, oleh pengurus masjid atau amil yang dibentuk oleh negari. Ini kita terlepas dulu bicara soal sanksi undang-undang dulu, nanti beliau yang bicara. Tapi tetap juga harus mengacu Pak ke siapa diajian zakat. Lain mustahil. Di satu negari, anggap tidak negari Bapak, ada satu negari baca dito kamu, Buya, dek kami ya penito-penito aja nak membuat zakat, tapi bukan di sini, ini kasus tempat lain. Dan kami tidak tahu ke mana sudah itu bayar. 100% asnafnya adalah penito. Mohon maaf nih Pak, ini ada cerita begitu. Bukan 10% lagi, 100% tidak tahu ini sudah itu loh. Ini yang menyebabkan padahal Allah sudah syariatkan zakat agar umat ini bila ada masalah ada solusinya. Sekarang coba bayangkan Pak, kemarin nih kami baru turun dengan Pak Bupati melihat ada masyarakat kita di Limokoto. Itu kecelakaan tunggal Pak, yang kemarin yang baru kita lihat. Ternyata sarafnya sudah mati, setengah ini ke bawah Pak, sudah mati semua. Mudah nih, masih muda anak ini. Apa problemnya Pak? Takwi kalau rumah sakit tak ada biaya untuk berobat. Makan minumnya saja ditanggung oleh abangnya. Ibunya sudah meninggal dunia, ayahnya sudah menikah lagi. Ini contoh kasus saja Bapak Ibu sekalian. Karena untuk syaraf ini kan biaya berobatnya mahal nih. Pempesnya Bapak dan Ibu sekalian seminggu 250.000 biaya pempes dan kateternya saja. Siapa yang membayar? Sementara dinas-dinas Bapak Ibu tahu semuanya tidak bisa menganggarkan itu. Tidak bisa menganggarkan itu. Anggaplah bupati kita, anggaplah Pak Camat mau membantu masyarakat. Jual apa dibantu? Ditiapkan dari keluar Pak SPPD Pak Camat. Tidak bisa. Satu-satunya Pak lembaga yang bisa membantu secara cepat dan diatur oleh undang-undang dan syariat hanya zakat Basnas. Hanya Basnas yang ada. Nah, jadi maka dari itu memang ini kewajiban kita. Maka untuk nagari nanti di diskusi bisa kita bicarakan. Seharusnya Pak kita giring nagari itu menjadi UPZ nagari. Jangan takut bahwa zakat itu tak akan bisa kembali ke nagari. Kita kembalikan ke nagari. Kalau UPZ ke nagari itu 70% dikembalikan ke nagari, 30% dalam bentuk program kita kembalikan dan ditambah. Kalau enggak di masjid 100% dikembalikan ke nagari, dikelola oleh masjid, yang penting laporannya jelas. Nah, sekarang bicara kita soal peraturan perundang-undangan lagi. Peraturan perundang-undangan yang mana yang dipakai dalam mengelola zakat yang tidak difasilitasi oleh, walaupun sampai sekarang tentu soal sanksi, kalau ada orang perorangan atau kelompok mengumpulkan. Saya sampaikan tadi, balai ternak kita itu Pak 500 juta biayanya. Untuk daerah Padang Tarok sudah mulai kita jalankan. Ini akan digulirkan ke masyarakat-masyarakat kelompok-kelompok lain. Dulu jagung yang kita usahakan. Kita tidak mampu memenuhi syaratnya. Basnas RI minta akan menyalurkan bantuan jagung Bapak dan Ibu sekalian, bantuan untuk ladang jagung, tapi dengan syarat hamparan minimal 50 hektar. Nah, aku tanah itu yang hamparannya 50 hektar. 50 meter yang banyak hamparan tanah itu. Sehingga kita tolak program itu tidak bisa. Akhirnya yang dapat kita program tuh, program kambing, ternak kambing Pak. Dapat program ini hampir 500 juta. Untuk masyarakat lokal bisa Pak. Tapi mungkinkah kita akan bantu orang miskin ini dengan 1 ekor sapi per orang Pak? Zakat itu cuma 1 juta cik nagarinya. Kita balikkan dalam bentuk jadi itu kumpulan. Kok logika itu yang kita pakai itu kumpulan setahun aja Pak. Dapat sekarang jadi gitu.
Tapi kalau produktivitas zakat kita baik, sudah seharusnya kita melangkah tidak lagi hanya masalah konsumtif. Sudah masuk ke langkah kedua, zakat dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Dan ini sudah dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Basnas Sijunjung? Di antara sekarang Pak, untuk ekonomi kita membantu usaha UMKM yang ada di masyarakat kita. Itu yang baru, dibikinkan gerobak untuk jualan atau dibuatkan gerobak untuk jualan sayur, yang gini-gini sudah jalan. Tapi ini usulan OPD. Untuk UMKM sampai sekarang kita beratkan ke OPD, sementara UPZ Nagari itu lebih banyak ke RTLH dan kepada kebencanaan dan pekerja miskin. Jadi kita beratkan begitu. Kenapa ke OPD? Karena OPD yang punya tenaga-tenaga yang bisa mengawasi kalau itu UMKM. Tapi ini belum prioritas. Sebenarnya kita punya juga dari Basnas RI itu memberikan kita peluang, Pak, ratusan sampai miliaran, asalkan kita sanggup. Asalkan kita sanggup. Salah satunya yang sudah jalan itu Balai Ternak. Jadi itu barangkali sebagai atau dengan ponakannya itu akan bermasalah, Pak, dengan Kamtibmasnya. Nah, bermasalah Kamtibmasnya lalu diusut. Ada ternyata itu jatuhnya kepada pungutan liar. Kenapa? Secara undang-undang pengelolaan zakat kita bahwa yang berwenang melakukan pengumpulan zakat itu adalah pasal 55. Basnas kabupaten atau kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ. Di luar itu ilegal. Jatuhnya kepada pungli. Alhamdulillah sampai hari ini tidak mengganggu Kamtibmas. Ranahnya belum kepada ranah persoalan memperkaya diri atau tidak mendistribusikan. Kalau warga sudah menimbulkan kerusuhan, saya yakin yang 10% ini jatuhnya ke pungli. Apa dasar Pandito ini melakukan pungutan 10%? Apakah dibentuk atas persetujuan Basnas sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pendirian UPZ atau pembentukan UPZ? Nah, ini kita hati-hati Bapak dan Ibu terkait dengan lembaga-lembaga yang sebagai pengumpul zakat. Laporlah melalui fasilitas negari ini mama kita melapor ke ijtihad kita pimpinan. Terlalu susah atau terlalu menyusahkan rasanya 2 kali setahun. Belum selesai SPJ yang kemarin, ada yang baru lah masuk. Kita coba sekali setahun. Namanya kepala manusia tiba pula nak protes. Pak, gadang panah mendapat anak seorang tu. Kan seorang tadi jumlahnya jadi besar kan? Kami ingin memecahnya, itu salah saja aturan. 2 kali salah Pak, lah kami biar 2 kali balik. Nah ini sebenarnya Bu, ini kan sebenarnya aspirasi kita nanti di diskusi sesi nanti kalau ini dimasukkan, maunya kita bagaimana sebenarnya itu satu. Yang kedua terkait dengan, ini teknis saja, terkait dengan non tunai. Ini banyak mulai yang protes, termasuk fitnah itu datang ke depan mata tadi Muambo sendiri, disampaikan ke ketua MUI Ustaz Sukri, kamu sedang sholat di masjid itu, aku udah kayak itu Pak, dan dibicarakan Bu. Akhirnya, apa senas gini kok? Wah, kayak situ kan, yang cek Ustaz Sukri, nominal itu kan memang kita naikkan, naik semuanya. Yang kedua memang dalam tanda kutip ada kadang-kadang memang penurunan setoran pengumpulan dari UPZ yang Jakarta-Lian, dan itu datanya valid. Namun kalau nanti ada Bapak Ibu UPZ yang merasa tidak pernah turun ya, kan insya Allah datang saja ke kantor. Nanti kita lihat, kita selesaikan. Tuh kalau memang harus ditambah, insya Allah kita tambah. Tidak ada masalah biasanya. Tapi yakini dulu bahwa satu memang. Dan kasus yang terbanyak itu adalah tunggakan BPJS dan juga biaya pengobatan yang terutang di rumah sakit. Ditambah nanti prioritas kedua ada pendidikan. Nah, untuk memimpin sesi ini kita mohonkan kepada Bapak Wakasatu, Bapak Haji Darmawan Esa. Silakan. Terima kasih Kapel. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan,
Saya rasa untuk sesi yang terakhir ini tidak mungkin perlu panjang-panjang, karena kita sudah mengarah kepada kebijakan kemana arah kita maunya 2024. Yang pertama tentu yang banyak persoalan-persoalan yang kita temukan di bawah, di antara itu besi Pak, di kaki beliau besi penyangga. Ada 2 di kaki beliau. Lalu sudah membengkak, duduk di teras rumah,